Selamat malam. Shalom. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memelihara gerejanya. Dan Tuhan memakai orang yang mencintai Tuhan dan mencintai gereja untuk meneruskan gereja di atas bumi ini. Semenjak anak Allah turun dari surga, dia mengatakan satu kalimat yang banyak orang tidak memperhatikan. Bukankah kemauanku bahwa aku melontarkan api ke atas bumi ini dan biar api itu murup terus. Engkau hampir tidak dengar khotbah dengan ayat ini kan? Itulah rencana Allah, yaitu ada api surga yang dilempar ke bumi, supaya di atas bumi ini ada api yang membakar terus sampai Yesus Kristus datang kembali. Sekarang gereja tidak ada api. Sekarang pendeta tidak ada api. Sekarang majelis tidak ada api. Dosen teologi tidak ada api. Yang ada pengetahuan, cognitive understanding, academical achievement, teori-teori yang banyak, buku-buku yang tebal, tetapi tidak api. Semua buku dan pikiran yang tidak ada api dari atas hanya menunggu api dari dunia untuk membakar habis. Dan api dari dunia sudah disiapkan, baik oleh orang-orang ateis, orang-orang sekular, orang konsumerisme, dan orang-orang yang korupsi, yang cari duit, yang maunya kedudukan, kemuliaan, kuasa, uang dari dunia, dan seks dari dunia. Api yang liar mengincar bagaimana membakar habis orang Kristen yang tidak ada api surga. Yang mengerti kalimat ini sangat diberkati oleh Tuhan. Yang tidak mengerti akan membawa gerejamu yang palsu ikut dihanyutkan di dalam dunia, dan akhirnya menjadi abu-abu, menjadi hal yang mempermalukan Tuhan untuk selama-lamanya. Malam ini kalau hanya beberapa kalimat ini saja engkau bawa pulang dan engkau betul mengerti, gereja Ambon tidak mungkin gagal dan ditelan oleh setan. Saudara-saudara, waktu Martin Luther di dunia, kekristenan sudah 1500 tahun. Anggota sudah melanda seluruh Eropa. Setiap kota gereja yang tinggi-tinggi, salib di atas, lonceng yang berbunyi, organ yang bagus, kor yang nyanyinya meriah sekali. Itu berada di mana-mana di seluruh Eropa. Tetapi setan suka berada di seluruh gereja. Siapakah yang bisa membedakan di dalam gereja bagian ini dari Tuhan, bagian ini dari setan? Siapa yang bisa membedakan ini api yang suci, ini api yang najis? Pada waktu kedua anak daripada Harun, imam besar yang mewakili Kristus di dunia, yang mewakili semua imam yang akan datang, yang menjadi orang yang menyambung anugerah Tuhan ke dunia dan mewakili manusia membawa doa kepada Tuhan. Imam paling besar, imam paling pertama di dalam zaman Taurat, yaitu Harun, melantikkan kedua anaknya untuk menjadi imam penerus dia. Tuhan dari surga turunkan api suci, membakar habis kedua anak-anak yang akan meneruskan jabatan dari Harun itu. Harun dipermalukan sama seperti seorang Epurus, atau seorang bishop, atau seorang ketua sinode. Anaknya malam itu dilantik menjadi pendeta. Hari itu dibakar oleh Tuhan dengan api dari surga. Mayatnya tergeletak di gereja. Jikalau ketua sinode melantikkan anaknya menjadi pendeta dan kedua anak itu mati tergeletak di atas mimbar, bagaimana orang Ambon? Kalau engkau mengerti apa artinya seperti kedua anak Harun mati
di hadapan ribuan orang yang melihat pelantikan itu, engkau mengerti apa yang saya katakan sekarang. Tuhan tidak peduli ada siapa. Tuhan tidak peduli berapa besar kedudukanmu. Tuhan tidak peduli engkau bishop atau engkau ketua sinode atau engkau pendiri atau pemimpin yang paling besar. Jikalau anakmu berani melayani Tuhan pakai api dunia, maka Tuhan hanguskan dia. Hal yang menjadi kesedihan, hari senang menjadi hari tangisan. Orang Israel semua menangis. Ini kenapa hari ini begitu susah? Mengapa api turun dari surga lalu membunuh kedua orang paling penting, keturunan seorang pemimpin besar di dalam agama Yahudi? Tuhan tidak peduli. Engkau mengatakan tidak ada Allah. Kalau ada Allah, masa hari begitu penting kok dua pemimpin, anak seorang pemimpin paling besar dibunuh begitu saja? Di mana Tuhan? Tuhan tidak takut diejek. Karena yang mengejek Tuhan akhirnya akan mati. Tuhan tidak takut ditertawakan. Yang mentertawakan akhirnya akan dibuang ke neraka. Tapi Tuhan tidak mau kesuciannya dilanggar. Tuhan tidak mau firman-Nya diremehkan. Tuhan tidak mau jabatan orang Kristen yang melayani Tuhan dicampuri dengan rencana dari iblis. Orang Ambon harus dengar baik-baik. Jangan kira ini daerah Kristen, daerah Kristen, daerah Kristen. Tidak peduli gerejamu sudah berapa puluh tahun didirikan. Gereja bisa didirikan ratusan tahun, bisa dimusnah di dalam satu hari. Pada waktu Nabi Yunus setelah dilepaskan dari mulut ikan, lalu dia mulai pikir kembali panggilan Tuhan. Bolehkah saya melarikan diri? Bolehkah saya mencintai hidupku, takut melakukan kehendak Tuhan merugikan diriku, lalu saya meninggalkan kehendak Tuhan? Dia ditegur oleh Roh Kudus, dia kembali pergi ke kota Niniwe. Dengar kalimat baik-baik. Waktu Musa berada di tanah Mesir, kerajaan Mesir kerajaan terbesar di dunia. Waktu Daniel di Babylon, Babylon kerajaan terbesar di dunia. Waktu Yunus ke Niniwe, Niniwe kerajaan terbesar di dunia. Waktu Esther di tempat Ahasuerus, Persia kerajaan paling besar di dunia. Waktu Paulus di dunia, kerajaan Romawi kerajaan paling besar di dunia. Saudara-saudara, lalu Tuhan berkata, Abraham keluar dari Mesopotami. Begitu Abraham keluar, Mesopotami sudah boleh tidak ada lagi. Karena bagi Tuhan, kerajaan berapa besar tidak penting. Rencana Allah yang penting. Hamba Tuhan yang penting. Abraham meninggalkan Mesopotamia. Mesopotamia sudah boleh tidak ada. Sekarang di mana Mesopotamia? Pada waktu Musa meninggalkan Mesir, Mesir boleh tidak ada. Biar hancur. Sisa piramida yang begitu besar, yang memecahkan rekor, mempertahankan ketinggian 4.000 tahun sebagai bangunan terbesar di dunia, untuk menyatakan hal mempermalukan diri. Di mana Firaun? Di mana kebudayaan Mesir? Boleh hancur karena sudah tidak ada hamba Tuhan di situ. Pada waktu Musa keluar dari Mesir, Mesir boleh hancur. Waktu Daniel tidak ada di Babylon, Babylon boleh hancur. Pada waktu Yunus tidak lagi di Niniwe boleh hancur. Assyria hancur, Persia hancur, Romawi hancur. Ini semua kerajaan terbesar. Jangan sombong. Dunia ini adalah dunia yang sementara. Kerajaan dunia adalah kerajaan yang bisa lewat. Semua raja, kerajaan, semua permaisuri, semua orang paling bergengsi besar hanya sementara hidup di dunia saja. Tuhan tidak bersandar kepada manusia.
Tapi manusia bersandar kepada Tuhan. Kerajaan dunia ini akan lewat. Kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Yesus waktu diadili oleh Pilatus. Pilatus yang kurang ajar, duduk di atas. Anak Allah berdiri di bawah. Ini satu ironis. Kebudayaan manusia selalu mau melawan Tuhan. Tidak tahu kalau gereja itu kekal adanya. Tapi semua pemimpin di dunia itu hanya sementara hidup. Setelah napas habis, masuk kuburan. Menjadi makanan daripada ulat-ulat yang kecil. Saudara-saudara sekalian, ini hari memecahkan rekor. Ini hari dari pagi sampai malam. Orang itu ikut kebaktian jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 4, jam 5. Nonton film Martin Luther. Jam setengah 7 kumpul lagi di lapangan ini. Kenapa memecah rekor? Kenapa tidak pulang? Karena firman Tuhan lebih penting daripada pulang tidur. Amin. Mau apa tidur terus? Mau apa santai-santai? Kalau engkau tidak mencintai Tuhan, engkau terus mencintai dunia ini, nanti engkau akan dibuang di neraka. Tapi barang siapa yang betul-betul mendengar firman, menemukan kalimat yang penting, dan sadar kehendak Tuhan, lalu berubah hidup, menyerahkan diri, berkata, di sini saya menemukan kehendakmu, saya sadar pimpinanmu, saya mau mengikuti jejak kakimu. Orang itu yang menentukan dunia ini masih ada atau tidak. Oh Tuhan, jikalau ada 10 orang di Sodom Gomora yang masih benar, engkau membakar habis Sodom Gomora kah? Tuhan menjawab, jikalau ada 10 orang benar di kota ini, saya tidak akan membasmi Sodom Gomora. Siapa yang berdoa berlutut dengan gentar di hadapan Tuhan, Tuhan, jikalau di Ambon ada 10 orang yang cinta Tuhan, yang takut kepada Tuhan, engkau masih mengasihi Ambon kah? Masih memelihara gerejamu di Ambon kah? Tuhan akan menjawab, jikalau ada 10 orang yang takut kepada saya, yang cinta saya, yang jujur, yang sungguh-sungguh, yang tidak mencintai uang lebih dari saya, tidak mencintai pangkat lebih saya, tidak mencintai seks lebih daripada saya. Jikalau ada 10 orang di Ambon yang sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, Tuhan berkata, aku akan memelihara gerejaku di Ambon untuk mengalahkan setan, nafsu, dan segala kerusakan dunia, untuk menjadi saksi bagiku sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, hari ini saya tidak mau pakai payung. Saya 77 tahun. Saya memutuskan tidak pakai payung. Bias basah kuyup membuktikan orang Kristen imannya lebih daripada lingkungan yang rusak. Saudara-saudara, kenapa takut air? Kalau takut air, kenapa berenang? Hujan cuma sedikit di atas. Engkau berenang atas air, bawah air. Sekarang cuma sedikit, kena kepala sudah takut. Engkau Kristen apa? Saudara-saudara, semua kalimat yang keluar dari mimbar ini memberikan sesuatu tantangan kepadamu. Engkau perang mengalahkan setan, atau setan perang mengalahkan gereja. Jangan pura-pura. Banyak pendeta yang sangat pura-pura. Bergelar tinggi, hatinya kosong. Berpengetahuan banyak, tidak ada api dari Roh Kudus. Dan sekarang gereja ada api liar. Ada pendeta-pendeta yang liar telah menjadi penipu-penipu di gereja Tuhan. Mereka mengatakan perpuluhan, persembahan, Tuhan akan memberkati. Akhirnya Tuhan tidak menikmati perpuluhan, yang menikmati pendeta. Mereka bukan pendeta, mereka perampok. Mereka menerima uangmu, lalu mereka beli mobil paling bagus, ganti rumah yang paling mewah. Karena mereka anggap mereka anak Allah, anak raja, boleh menikmati segala sesuatu. Lalu mereka sendiri menikmati sungkan,
Mereka mengatakan engkau juga boleh menikmati. Karena engkau jadi Kristen pasti kaya. Jadi Kristen pasti lancar. Jadi Kristen pasti subur. Itu bukan ajaran Tuhan, itu ajaran setan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa mau ikut aku, pikul salib, menyangkal diri, dan saben hari pikul salib sendiri, baru engkau layak mengikut aku. Khotbah seperti ini sudah tidak ada. Yang adalah ajaran yang menyeleweng, memanipulasi, merubah, dan mengganti ajaran Tuhan yang asli dengan teori-teori manusia yang palsu. Jimmy Swaggart berzina dengan pelacur, akhirnya dipecat dari gerejanya, dan dia tidak rela taat. Dia akhirnya bikin gereja sendiri, melawan gereja sidang jemaat Allah di Amerika. Sesudah dia keluar lagi, dia kira dia adalah pengkhotbah yang boleh menarik 8.000 orang setiap kali kebaktian. Akhirnya 80 pun tidak ada, karena Tuhan meninggalkan dia. James Baker pakai persembahan uang dari anggota, bikin keran air pakai emas, bikin rumah kecil yang ada AC untuk anjingnya. Akhirnya ketemu dia begitu berdosa, divonis 45 tahun oleh pemerintah Amerika. Chow Yong-gi yang dianggap gereja paling besar di dunia, pendeta paling hebat di dunia, mencuri uang gereja untuk membantu anaknya yang berdagang yang gagal supaya boleh berkembang lagi. Akhirnya 28 tua-tua dari gereja sentral di Korea memasukkan dia ke pengadilan, dan 600 majelis dan tua-tua yang mengikuti dia mengatakan, tidak usah takut, yang melawan pendeta cuma 28, yang kita masih menyetujui dia adalah 600. Saudara-saudara, sekarang anaknya yang pakai uang itu sudah dipenjara. Gereja saya anggotanya seluruhnya yang ikut kebaktian tidak sampai 15.000 orang. Di 79 cabang. Tapi saya tahu yang kami kabarkan firman, yang kami junjung tinggi salib, yang kami utamakan Kristus, yang kami hidupkan adalah hidup yang suci yang memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara, 2 tahun yang lalu saya berkhotbah kepada 6.000 orang di Singapura. Dan saya mengatakan, I thank God for your country. I thank God for your government. Because your government had worked for the Lord in heaven and to replace God, to condemn the sins of the church, which the Singaporean church cannot do. Aku bersyukur kepada Tuhan karena pemerintahmu. Karena pemerintahmu telah mewakili Tuhan, mengerjakan hal-hal yang tidak bisa, tidak berani dikerjakan oleh gereja di Singapura. Menjalankan keadilan dan memvonis pendeta yang pura-pura, yang palsu, yang telah menjadi alat setan, yang mengambil uang 20 juta, dikirim ke Hollywood kepada istrinya. Itu pendeta apa itu? Saudara-saudara, sekarang saya kembali menyimpulkan semua yang saya katakan di sini. Gereja memerlukan api suci dari Tuhan. Semua ikut saya, 1, 2, 3. Keras sedikit. Gereja memerlukan api suci dari Tuhan. Saya akan bicara kenapa Martin Luther mengadakan reformasi. Kenapa Martin Luther berani mendobrak. Pada waktu dia berada, orang lain juga berada. Zaman dia gereja rusak. Orang itu di zamannya semua melihat gereja rusak. Tapi hanya satu hati yang menemukan kemarahan Tuhan. Hanya satu pemuda yang mengetahui apa yang tidak Tuhan senangi. Namanya itu Martin Luther. Masih muda, tidak ada kekuatan, tidak ada uang, tidak ada backing, tidak ada kuasa politik, tidak ada kuasa uang, tidak ada orang kaya mendukung. Tapi dia mempunyai Tuhan yang membakar di dalam hatinya. Reformasi dijalankan karena ada kuasa-kuasa yang besar di dalam hati orang yang mencintai Tuhan. Saya mau tanya, why Martin Luther was so courageous?
Mengapa begitu berani? What is the drive behind the motivation of Martin Luther, which drive him and give him the power and the courage to have the Reformation? Kekuatan apa? Dorongan dari mana? Motivasi yang dibakar oleh api apa? Sehingga Martin Luther mengatakan reformasi. Dan kenapa pendeta-pendeta sekarang tidak ada itu? Kita terlalu kompromi. Kita senang diri kita. Kita mencintai kedudukan kita. Kita ketakutan status quo kita kehilangan. Kita takut kehilangan gaji dan kenikmatan dunia yang kita miliki. Martin Luther nothing to lose. Tak ada yang kehilangan bagi dia. Dia maunya cinta Tuhan. Saudara-saudara, motivasi pertama yang mendorong Martin Luther berjuang melawan segala yang tidak benar adalah karena dia cinta Tuhan. The love of the Lord, the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Orang yang mencintai Tuhan sekaligus takut kepada Tuhan, dia mempunyai bijaksana, dia mempunyai keberanian, dia mempunyai sesuatu api yang suci di dalam hatinya. Martin Luther mencintai Tuhan. Cinta kepada Tuhan mengakibatkan dia benci kepada yang palsu. Sekarang gereja kalau ada pendeta palsu, ada khotbah palsu, ada teologi palsu, siapa yang menemukan? Who among you can discern and can look very clear what is a false teaching in the church? Kalau gereja penuh dengan ajaran palsu, kalau gereja penuh dengan orang Kristen dan pendeta yang motivasinya tidak jujur, siapa menemukan? Martin Luther mengatakan, saya menemukan. Saya melihat ini semua tak beres, tak beres, tak beres, tak beres. Kalau menemukan ketidakberesan, lalu kita sudah menjadi orang sombong, salah. Kita menjadi orang yang lebih hebat, salah. Kita mesti berlutut minta Tuhan mengampuni kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk mencintai gereja terlebih dahulu. Martin Luther tidak pernah membenci gereja. Martin Luther bagaimana menemukan kelemahan gereja, kesalahan gereja. Dia tidak berminat untuk mau membongkar, menghancurkan, merusak atau mengattack, menyerang gereja. Dia hanya berdoa, Tuhan, biar gereja bertobat. Kembali kepadamu. Gereja betul-betul meninggalkan semua yang salah, mengkoreksi kesalahan, dan dengan jujur kembali kepadamu. Martin Luther tidak ada motivasi mendapat uang banyak. Tidak ada motivasi naik pangkat. Tidak ada motivasi untuk membela diri. Dia cuma satu motivasi, bagaimana mengembalikan gereja kepada ajaran yang benar. Bagaimana mengembalikan gereja kepada doktrin yang benar. Zaman Martin Luther, gereja rusaknya. Ada 2 paus. Zaman Martin Luther, zaman reformasi, zaman John Calvin, zaman Theodore Beza, zaman Zwingli, zaman Melanchthon. Ada 2 paus. Dia cari pelacur, dia berzina. Tapi saya kira juga tidak usah kita ungkit-ungkit halal itu. Itu sudah lewat 500 tahun yang lalu. Dan sekarang juga ada pendeta yang cari pelacur. Saya bukan mau menyerang Katolik. Saya mau berkata kepada saudara, karena gereja menyeleweng, perlu perbaikan. Karena dosa berada, perlu pertobatan. Karena gereja sudah diincar oleh iblis, perlu sesuatu pembaruan. Paus yang bernama Julius II, dia mempunyai anak. Paus tidak nikah kok ada anak. Karena dia kesini kesana ada perempuan, ada nyonya yang berada simpen-simpen yang tidak kelihatan. Dan semua anak diatur di dalam kedudukan gereja, mempunyai kedudukan yang tinggi. Ini tidak beres. Ini semua melawan peraturan Katolik itu sendiri. Jangan bilang melawan kehendak Tuhan. Saudara sekalian, Julius II, dia pakai uang banyak untuk orang lain memilih dia menjadi paus. Dia pakai uang banyak untuk menyuap orang-orang dan bikin kerusakan terjadi di kalangan atas. Lalu anak-anak dia itu simpan, diberikan kedudukan yang tinggi-tinggi di dalam gereja.
Gereja menjadi usaha pribadi. Gereja menjadi sesuatu tempat untuk kerajaan pribadi. Dan saudara-saudara, orang ini pada waktu dipilih menjadi paus, dia suap uang banyak kepada kardinal-kardinal. Mereka dapat uang, mereka pilih dia. Ini semua bukan rencana Tuhan Allah. Ini kerusakan moral yang harus dikoreksi. Tapi saya harus jujur, Martin Luther tidak mengkoreksi di dalam moral yang rusak. Yang dia tidak berani ungkit adalah hal-hal yang luar. Yang dia betul-betul mau ungkit adalah hal-hal di dalam, yaitu kerusakan doktrin. Saudara-saudara, anggaplah kerusakan pribadi, orang itu bertanggung jawab kepada Tuhan. Tapi kerusakan doktrin, ini semua orang Kristen harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan harus berani membersihkan supaya gereja tidak menjadi tempat yang pengajaran salah. Paus kedua yang rusak di dalam zaman reformasi adalah Leo ke-10. Orang ini adalah orang mempunyai latar belakang keuangan yang besar dari Florence. Dan dia mempunyai kedudukan karena Eropa bank yang paling penting di Florence. Dan dimiliki oleh keluarga dia. Itu namanya Medici family. Medici family pakai uang yang banyak untuk mencari, mengincar kedudukan penting di dalam kepausan. Dan akhirnya mengirim Leo ke-10 boleh menjadi paus di kerajaan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu dia dipilih dan waktu dia menjadi paus, perlu satu inaugurasi, perlu satu kesempatan dan satu pertemuan untuk memberikan sesuatu kehormatan kepada dia. Hari ini dilantik menjadi paus, dan hari itu pestanya besar. Undangan-undangan dari semua raja, semua negara, semua pembesar, semua orang penting dari seluruh Eropa datang ke Vatikan, datang ke Roma. Dan uang yang dipakai berapa banyak? Uang itu dari mana? Uang itu dari tumpukan kekayaan Katolik selama 1.500 tahun. 1.500 tahun uang dikumpulkan, 1/7 dipakai untuk inaugurasi seorang paus yang tidak beres. Kerusakan-kerusakan seperti ini, kalau kita sekarang melihat, kita akan majukan dia ke pengadilan. Kita akan pakai polisi tangkap dia karena dia telah korupsi pakai uang gereja untuk kemewahan diri pribadi. Tetapi saudara-saudara, waktu itu siapa berani ngomong? Siapa berani bongkar? Siapa berani mencegah? Siapa berani memasukkan dia ke pengadilan? Siapa berani mengadili? Karena dia orang terbesar di dunia. Kenapa bilang orang terbesar di dunia? Karena menurut teologi filsafat dari Aristoteles, alam semesta terbentuk dari 2 lapisan. Lapisan di atas namanya adalah form. Lapisan di bawah namanya matter. Form menguasai matter. Sehingga manusia adalah kemanusiaan, itu form. Ada badan, ini matter. Badan ini kurang penting. Yang penting karakter di dalamnya. Sehingga alam semesta juga begini. Di Tuhan di atas, dunia di bawah. Tuhan itu yang membentuk form. Dan yang dibentuk itu adalah matter. Gereja juga demikian. Paus itu menjadi form. Dan gereja anggota menjadi matter. Gereja itu mempunyai wibawa sebagai tubuh Kristus. Tapi gereja mempunyai bangunan sebagai gedung gereja. Form, matter, form, matter, form, matter. Dan di dalam Aristotelian filosofi, bahwa di dalam form and matter kita pisahkan dan dua ini bersatu. Di dalam Plato, form is there, matter is here. Dunia ini tidak sempurna, yang sempurna di sana. Aristoteles mengatakan yang sana dan di sini harus digabung. Itu sebab waktu engkau menerima perjamuan suci yang meternya adalah anggur dan roti. Itu adalah benda. Tetapi di dalam anggur dan roti ada formnya. Anggur menjadi darah Yesus, roti menjadi tubuh Yesus. Dua bersatu. Saudara-saudara, ini konsep seperti akhirnya dipaparkan oleh seorang pelukis yang namanya adalah Raffaello Sanzio. Di dalam School of Athens,
dia menggambarkan 50 lebih filosof. Dan di tengah-tengahnya dua orang. Satu Plato, satu Aristotle. Plato pegang satu buku namanya Timaeus. Sedangkan Aristotle pegang satu buku namanya Etika. Dan dua orang ini berdiri di tengah-tengah filosof-filosof yang banyak. Mereka paling nonjol karena di belakang mereka adalah cakrawala, adalah angkasa yang warnanya biru. Raffaello Sanzio berusaha memberitahu kepada dunia seni, di dalam semua pemikir-pemikir yang paling hebat, cuma dua orang yang tinggi. Dua orang yang paling tinggi derajatnya, karena di belakang pikiran mereka itu angkasa yang warna biru. These only two are considered to be the universal thinker. Their thinking is so big, so great, with the background of the universe. Yang lain semua belakangnya adalah bangunan. Sehingga mereka berada di ruangan, pikirannya terkurung. Yang dua ini tidak terkurung, karena mereka memikirkan cakrawala, memikirkan langit yang biru, memikirkan seluruh kebenaran alam semesta. Dan bedanya orang dua ini, satu tangan angkat ke atas, dengan tangan lain pegang buku Timaeus. Maksudnya dia sedang memikirkan form. Dia memikirkan Allah di situ. Dan yang dipegang ada buku Timaeus, berarti kosmologi yang dicipta oleh Tuhan. Yang dicipta oleh Tuhan di bumi, Tuhan ada di surga. Dia lagi bicara dengan tangan ke atas dan tangan pegang Timaeus. Sedangkan Aristotle pegang tangannya buku Etika yang sini, yang penting dunia ini, dan tangannya ke bawah. Dua orang ini mewakili dua pandangan filsafat yang paling penting di dalam tradisi Greka. Satu mengatakan alam semesta adalah bayang-bayang dari surga. Yang satu mengatakan yang surga itu jauh. Yang penting dunia ini, etika, bumi, materi. Dan kedua ini digabungkan oleh Katolik menjadi filsafat Aristotle yang dipraktekkan ke dalam dunia hidup manusia. Saudara-saudara sekalian, saya kalau mengajar filsafat tidak ada waktu cukup. Tapi saya akan meloncatkan karena engkau tidak pernah mempunyai pendidikan filsafat yang cukup, sulit mendengar yang sangat akademik. Saudara-saudara, mari kita pikirkan terus. Maka orang-orang yang penting di dunia itu taunya doa, taunya beribadah, berpuasa, sehingga banyak yang kurus. Dan orang yang tidak peduli puasa, doa, hidup suci, berdoa dan berpuasa, yang beribadah kepada Tuhan, taunya enak-enak di dunia, cari duit sebanyak mungkin, orangnya gemuk-gemuk. Martin Luther selalu gambarannya gemuk. Karena setelah reformasi dia mulai makan. Sebelum reformasi dia terus berpuasa, kurus sekali. Film Martin Luther yang engkau lihat adalah Martin Luther sebelum reformasi yang sangat kurus. Tapi setelah reformasi dia mulai makan seperti orang biasa. Sedangkan Calvin seumur hidup adalah seorang sederhana, hidupnya suci dan tubuhnya kurus. Saudara-saudara, ini semua perlu penjelasan yang banyak untuk menjelaskan seluruh sejarah pada waktu itu. Martin Luther seorang mencintai Tuhan. Apakah yang mendorong dia mengadakan reformasi? Pertama, cinta kepada Tuhan. I love my God, I love my Lord. He's my creator, He's my redeemer, He's the revealer of the truth, and He show me the way of salvation. Allahku pencipta, Allahku pengasih sayang, Allahku menebus, Allahku yang inkarnasi menjadi manusia, Allahku yang mati di atas salib, Allahku yang menyelamatkan saya. Aku mencintai Dia, saya mengabdikan diriku, hidupku untuk memuliakan Tuhan. Kedua, Martin Luther mencintai firman Tuhan. Dorongan cinta Tuhan menjadikan dia berani mengadakan reformasi. Cinta kepada firman Tuhan menjadikan dia menyelidiki kitab suci. Waktu dia menyelidiki, membaca, merenungkan, menyelidiki, membaca, merenungkan, menyelidiki, membaca, merenungkan.
dia makin gemetar. Karena apa yang dia lihat di gereja sama apa yang dia baca di kitab suci lain. Kenapa kitab suci mengatakan Yesus juru selamat, gereja mengatakan Maria juga juru selamat? Bukan ini penyelewengan? Kapan Alkitab mengatakan Maria juru selamat? Kalimat juru selamat yang paling penting keluar dari mulut Maria adalah pada waktu itu malaikat berkata kepada dia, Maria, engkau perempuan yang berbahagia besar, karena Roh akan menaungi engkau, dan tahun depan, zaman sekarang ini, seperti hari ini, engkau akan melahirkan seorang yang adalah anak Allah, yang adalah Sang Kudus daripada Allah. Engkau akan melahirkan, engkau mengandung seorang bayi laki-laki. Maria ketakutan. Oh Tuhan, bolehkah hal ini terjadi? Saya perawan yang belum pernah disentuh laki-laki. Saya belum pernah mempunyai suami. Bolehkah saya mengandung seorang bayi? Malaikat berkata, Roh Kudus akan berada pada engkau, dan engkau pasti akan melahirkan seorang laki-laki. Dia tidak debat. Dia mengatakan, my heart magnifies my Lord, and my spirit rejoice because of my Savior. Hatiku membesarkan Allahku, rohku bersuka cita karena juru selamatku. Maria mengaku dia perlu juru selamat. Siapa bilang Maria tidak berdosa? Kalau Maria tidak berdosa, mengapa perlu juru selamat? Ajaran yang omong kosong dari gereja yang salah jangan diterima. Maria sendiri mengaku dia bersuka cita karena juru selamat. Siapa juru selamat? Yaitu akan dilahirkan oleh dia. Sekarang pakai malaikat memberikan nubuat kepada dia, dan Roh Kudus akan menaungi dia. Roh Kudus, Roh Allah, juru selamat dari Allah, akan melalui rahim dia. Dia seorang yang begitu hina, begitu remeh, begitu muda, begitu tidak layak, tapi Tuhan akan memakai Roh Kudus membesarkan dia. Tapi dia mengatakan, bukan engkau membesarkan saya, hatiku membesarkan Tuhan. My heart magnifies my Lord, and my spirit rejoices in the Lord my Savior. Jiwaku menjadi bersuka cita karena Tuhanku juru selamatku. Saudara-saudara sekalian, Martin Luther ada seorang seperti Maria yang mencintai firman Tuhan, membesarkan firman Tuhan, maka dia membaca tuntas setiap kalimat di dalam Alkitab. Sambil menjadi seorang biara di dalam Ordo Augustinus, sambil menjadi seorang yang mencintai firman Tuhan, membaca siang malam, merenungkan sepanjang hari, dan mengerti firman Tuhan. Tapi dia tidak menemukan Alkitab mengatakan Maria adalah juru selamat. Corytemptrix, artinya Maria adalah bersama-sama dengan Tuhan. Dua orang kongsian, dua orang bersatu menjadi juru selamat. Itu omong kosong, itu bukan ajaran Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan Yesus perlu bekerja sama dengan orang lain namanya Maria untuk sama-sama menyelamatkan manusia. Itu bukan ajaran Alkitab. Martin Luther melihat ini tidak benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Waktu dia membaca kitab suci, dia menemukan lagi di mana ada Alkitab yang mengatakan orang-orang sanctus, orang-orang sancti mempunyai jasa kelebihan yang boleh membantu saya yang kurang jasa. That is nonsense. Itu tidak mungkin, itu tidak ada. Itu ajaran salah, ajaran sesat. Alkitab tidak mengatakan orang suci mempunyai jasa kebanyakan. Satu-satunya berjasa menyelamatkan saya hanya Yesus Kristus. Semua. Satu-satunya berjasa menyelamatkan saya adalah semua. 1, 2, 3. Satu-satunya yang berjasa menyelamatkan saya adalah solus Christus. Nothing else. No one else, not even one person, has a merit, has good works more than enough for saving himself
and can share for me. Tidak ada orang bisa membagikan anugerahnya, bagikan jasanya untuk membantu saya. Itu tidak ada di Alkitab. Waktu Martin Luther mencinta Tuhan dan mencinta firman Tuhan, dia makin menemukan itu tidak ada. Tetapi ada di gereja. Yang salah Tuhan atau yang salah orang? Jawab. Yang salah Tuhan. Yang salah orang atau Tuhan? Yang salah gereja atau Alkitab? Siapa bilang gereja mutlak benar? Ini semua tahayul. Ini semua agama, tapi bukan kitab. Ini semua ajaran doktrin manusia, bukan ajaran dari firman Tuhan. Sehingga Martin Luther mulai menjadi sedih. Tuhan, jikalau aku melihat gerejamu sudah gagal, sudah rusak, sudah berubah, sudah menyeleweng, sudah merubah kitab suci, bagaimana sikap saya menjadi orang Kristen? Dia melihat lagi gereja mengatakan ada api penyucian, di mana orang yang sudah ditebus dosanya, masih banyak dosa kecil-kecil yang belum dibersihkan, harus masuk ke dalam api penyucian dulu, dibersihkan satu persatu sampai sudah total suci, baru bisa naik dari api penyucian. Tetapi demi membeli, menebus, bisa bersihkan diri daripada dosa-dosa kecil, orang menjual tiket-tiket untuk penebusan dosa. Waktu Martin Luther berada di Roma, dia melihat itu, dia menjadi bingung, merungut. Hatinya menjadi sangat-sangat bingung. Apakah ini benar? Tidak ada di Alkitab, beli tiket penebusan dosa, maka familimu akan keluar dari api penyucian, akan diselamatkan. Martin Luther mengatakan, Tuhan, saya mau merombak gereja. Saya mau tulis semua kesalahan ini. Lalu dia pulang ke rumah, dia menulis 95 tesis di atas sesuatu yang sangat besar. Salah 1, 2, 3, 95. Lalu ditempelkan di pintu gerbang dari Wittenberg. Saudara-saudara. Dan dia minta para teolog, para pastor menilai, mengkoreksi, menyelidiki, membandingkan dengan kitab suci. Ini semua ajaran yang salah, tidak seharusnya ada di dalam gereja. Martin Luther memakai bahasa Jerman? Tidak. Dia memakai bahasa apa? Latin. Kenapa bahasa Latin? Karena waktu itu semua pendeta, semua pastor pakai bahasa Latin. Jadi Martin Luther bukan menulis itu untuk orang biasa, untuk menggugah semua yang disebut hamba Tuhan, yang disebut pastor, menyelidiki sendiri, mengaku dosa, mengaku kelemahan, kesalahan, penyelewengan, sehingga mereka mau bertobat. Tadi saudara, sudah ada orang baca, menerjemahkan, memberitahu kepada orang Jerman di kota Wittenberg. Ratusan orang datang berkerumunan di situ melihat apa yang ditulis oleh Martin Luther. Mereka terkejut, mereka kaget, dan mereka mengetahui sekarang ada pengkoreksian. Baru saya tahu gereja salah, gereja menipu. Saudara-saudara, zaman Martin Luther gereja menipu. Sekarang saya tanya, semua jawab. Di Indonesia ada gereja menipu tidak? Ada tidak? Banyak. Gereja yang mengatakan percaya Yesus engkau bisa kaya, itu menipu. Gereja yang mengatakan beri perpuluhan engkau dapat 10 kali, Tuhan akan berkati engkau, itu penipu. Gereja yang mengatakan asal beriman semua penyakitmu akan sembuh, itu penipu. Tuhan kadang-kadang membiarkan anaknya miskin seperti pengemis di pintunya dari orang kaya. Tidak memberi kekayaan. Tapi pendeta sekarang mengatakan percaya Yesus, engkau pasti kaya. Itu penipu dari setan. Engkau kenapa menjadi begitu bodoh? Bukankah Tuhan memberikan Alkitab supaya engkau bisa membandingkan ajaran benar yang salah yang mana? Saya tidak berarti jadi orang Kristen pasti menjadi pengemis. Tapi saya berkata, yang memberitahu engkau yang kaya baru orang Kristen pasti kaya. Itu bukan ajaran Alkitab.
Yang beritahu engkau tak mungkin sakit. Karena Tuhan akan memberikan kesembuhan, akan engkau berdoa, percaya, dan berdoa, beriman engkau pasti disembuhkan. Itu tidak mungkin. Beberapa pemimpin akhirnya mati karena penyakit. Mereka biasa mengatakan, berimanlah, engkau pasti disembuhkan. Waktu mereka mati, mereka penyakit. Bagaimana menjelaskan? Mereka tidak bisa menjelaskan. Seorang yang ada di Semarang, dia berani mengatakan, engkau nikah salah. Itu istri yang kau nikahi, itu punya orang lain. Engkau mesti cerai sama dia. Ini bukan hamba Tuhan, ini hamba setan yang merusak pernikahan orang lain. Dan dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan, diberi firman oleh Tuhan. Akhirnya dia sakit dan mati. Waktu mati, majelis yang mengatakan jangan dikuburkan, karena hari ketiga dia akan bangkit lagi. Bangkit tidak? Hari ketiga masih tidak boleh dimasukkan ke dalam peti mati. Akhirnya bukan bangkit, tapi bau luar biasa. Akhirnya terpaksa dimasukkan peti. Lalu bicara, Tuhan berkata, dah jadi bangkit. Itu pendeta-pendeta penipu-penipu. Dan orang Indonesia begitu bodoh. Indonesia ada puluhan juta orang Kristen yang bodoh, yang ditipu oleh setan. Tapi namanya orang Kristen, namanya pendeta. Bertobatlah kamu. Kalau tidak, gereja akan dihancurkan dari dalam sendiri. Bukan dihancurkan oleh ateis. Dihancurkan oleh sesungguhnya mengerti firman Tuhan. Akhirnya roboh dari dalam. Saudara-saudara sekalian, saya melayani Tuhan 60 tahun. Dari tahun 1957, masih seorang anak muda umur 17, menyerahkan diri berkhotbah dengan berani. Dan banyak orang melawan saya. Banyak pendeta tidak senang saya. Mereka benci saya karena keberadaan saya membongkar kesalahan mereka. Maka mereka semua mengatakan, jangan dengar Stephen Tong. Jangan pergi ke gerejanya dia. Dan mereka suruh kantor agama, jangan memberi izin gereja untuk Stephen Tong. Saya hanya bisa berlutut di hadapan Tuhan, berdoa, Tuhan, tolonglah saya. Engkau yang memanggil saya, pakai saya di Indonesia. Saya tidak akan pergi menjadi pendeta di Amerika. Tidak ada pendeta Indonesia diundang lebih banyak dari luar negeri dibanding dengan saya. Saya satu-satunya yang mempunyai kesempatan mengadakan kantor di Los Angeles, di Manila, menjadi uskup di Hong Kong dengan gaji 10 kali lebih besar dari Indonesia. Tapi saya tahu Tuhan taruh saya di Indonesia untuk membangunkan gereja yang sejati di Indonesia. Amin. Saudara-saudara, saya sekarang bukan anak muda. Saya umur 77. Tahun ini masih naik kapal terbang 300 kali. Coba tanya di Ambon, ada orang yang umur 77 masih mau naik kapal terbang 1 tahun 300 kali. Masih mau berkhotbah dengan suara keras seperti ini. Saya umur 77 bisa jadi kakekmu. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya. Saya diberi pertolongan oleh Tuhan luar biasa. Pendeta-pendeta yang tadinya benci kepada saya, sekarang mulai mengkeret, mulai takut. Karena dia mengetahui Tuhan menyertai Stephen Tong. Tuhan memberikan keberanian, memberikan isi, memberikan firman, memberikan kuasa Roh Kudus untuk mengurapi hambanya. Saya kadang-kadang tidak mengerti mengapa diberi kekuatan, diberi kesehatan seperti ini. Padahal setiap minggu saya masih khotbah berdiri 8 jam. 4 jam di Jakarta, 4 jam di Singapura. Setelah turun dari mimbar, saya naik kursi roda. Karena saya tidak kuat lagi kakinya. Tapi selama saya di mimbar, saya tidak merasa saya tua. Saya tidak merasa saya lemah. Saya pegang mimbar, berkhotbah seperti singa. Supaya manusia sadar, ini firman Tuhan. Ini gereja. Dan kalau saya berkhotbah di lapangan seperti ini, saya anggap ini tempat bait Allah yang suci, yang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara masih ingat istilah bait Allah pertama muncul di mana? Bait Allah pertama dibangun oleh siapa? Jawab.
Bait pertama di dalam Alkitab dibangun oleh siapa? Hah? Siapa? Salomo. Tetapi istilah bait Allah muncul pertama kali di mana? Pertama kali muncul di kitab Kejadian. Pada saat Yakub melarikan diri dari pembunuhan kakaknya, dia malam-malam tidak tahu kemana, tidur di padang belantara dengan batu menjadi bantal. Lalu dia mimpi ada tetangga yang dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Malaikat naik turun di atas tangga. Tangga itu adalah jalan keselamatan ke surga. Malaikat yang naik turun, yang satu itu ada Yesus Kristus. Yesus Kristus pengantara satu-satunya antara manusia dan Allah. Hari esok matahari membangunkan dia. Lalu dia mengatakan, this is the temple of God. This is the gate of heaven. Pertama kali istilah bait Allah muncul di dalam kitab suci. Bukan di dalam gedung, tapi di padang belantara. Di tengah-tengah lapangan yang besar. Itu sebab Yakub berkata, inilah bait Allah. Mana bait Allah? Tidak ada bangunan, tidak ada batu, tidak ada tembok. Bait Allah adalah tempat di mana Tuhan menyertai. Amin. Saya tanya malam ini, Tuhan menyertai kita tidak? Menyertai lebih daripada di gedung gereja. Karena firman Tuhan begitu jelas. Engkau dengar begitu tegas. Dan engkau merasakan Tuhan ada di sini. This is the temple of God. Saya paling suka berkhotbah di lapangan. Karena setiap lapangan setelah saya doa dan saya khotbah, lapangan itu diurapi Roh Kudus menjadi bait Allah. Amin. This is the gate of heaven. Inilah pintu surga. Setiap kali di lapangan saya berkhotbah dengan kuasa Roh Kudus, lalu saya panggil, banyak orang kembali kepada Tuhan, masuk kerajaan Tuhan. Karena ini pintu surga. Saudara-saudara, saya tidak mau takluk kepada semua sistem manusia. Sistem akademik, sistem bangunan, sistem peraturan, sistem semua yang dibikin oleh manusia itu sementara. Contingent. Hanya rencana Allah incontingent. Itu kekal. Itu selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Martin Luther melayani Tuhan, mengadakan reformasi. Pertama karena dia cinta Tuhan. Kedua karena cinta firman Tuhan. Ketiga karena cinta anugerah keselamatan Tuhan. Martin Luther sangat mencintai darah Yesus. Sangat mencintai penebusan Kristus. Mencintai mati dan kebangkitan Kristus. Di dalam Kristus, Christ alone, solus Kristus, baru ada gratia. Dan seluruh gratia tersimpan di dalam Skriptura. Hanya kitab suci mencatat semua ini. Di dalam kitab suci kita menemukan adalah keselamatan. Di dalam Kristus baru ada pengampunan. Jadi Skriptura, fide, gratia, Kristus, semua itu dari kemuliaan Tuhan yang dikerjakan oleh hanya Roh Kudus. Saya harus mengatakan satu kalimat. Gereja yang paling banyak bicara Roh Kudus abad ke-20 adalah gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Mereka mengatakan jangan dengar khotbah Stephen Tong karena dia tidak ada Roh Kudus. Ditanya kenapa Stephen Tong tidak Roh Kudus? Karena dia tidak bisa gini. Di mana Alkitab mengatakan orang yang penuh Roh Kudus gemetar? Satu ayat pun tidak pernah. Di mana Alkitab mengatakan kalau dipenuhi Roh Kudus pasti berbicara karunia lidah. Yohanes Pembaptis tidak pernah berkarunia lidah satu kalimat pun. Yesus tidak pernah mengatakan satu kalimat karunia lidah pun. Dan karunia lidah yang dibicarakan Alkitab sama karunia lidah sekarang yang gembar-gembor di gereja-gereja yang tak karu-karuan. Beda. Karena karunia lidah adalah menjelaskan dari tidak ngerti menjadi ngerti. Karunia dia palsu, orang sudah ngerti, bicara menjadi tidak ngerti. Saudara tidak tahu
prinsipnya, cuma ketipu fenomenanya. Waktu Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah, tak ada orang mengerti. Lalu Tuhan memberikan dia fasih untuk menjelaskan. Sehingga kalimat itu dimengerti. 15 tempat orang dari Babylon, dari Mesopotamia, dari Frigia, daripada Mesir, daripada Alexandria, dari Asia Minor. 15 tempat kumpul di Yerusalem. Karena ada karunia lidah, the speak of tongues of all the nations. Akhirnya mereka semua yang tak ngerti menjadi ngerti. Itulah karunia lidah yang asli. Tapi sekarang kita sudah mengerti. Kitab suci sudah diterjemahkan ke dalam 1.300 macam bahasa. Semua orang sudah ngerti. Lalu mereka mengatakan, saya ada Roh Kudus. Semua jadi dah ngerti. Itu karunia yang betul membalikkan kebenaran. Yang dah ngerti menjadi ngerti. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang ngerti menjadi yang ngerti. Pekerjaan siapa? Saya tidak tahu. Saudara-saudara, mari kita mengerti firman Tuhan secara tuntas, prinsipnya, kebenarannya, kejujurannya, keasliannya. Saudara-saudara, waktu Martin Luther mengadakan reformasi, dia merobohkan seluruh kesalahan. Mengadakan kesalahan begitu besar mulai dari abad ke-4 sampai abad ke-6. Relik-relik, yaitu peninggalan barang-barang suci, dianggap sesuatu yang bersifat seperti jimat, barang keramat, barang yang memberikan sesuatu kuasa yang ajaib dari Roh Kudus atau daripada Tuhan yang menipu seluruh gereja. Ada orang menangkan inilah satu kayu di mana Yesus pernah dipaku di atas kayu salib. Ini kayunya. Omong kosong. Sekarang masih simpen 7 paku. Engkau tanya itu paku apa? Itu paku yang pernah paku Yesus. Engkau bilang mana 3? Mana bukan 7? Paling banyak 3 atau 4. Mereka tahu itu tidak semua. Lalu kenapa tak dibuang? Tak tahu yang mana yang salah yang betul. Semua simpan. Saudara-saudara, relik barang peninggalan dari sejarah suci yang pernah dimiliki oleh orang-orang yang namanya rasul atau sanctus atau orang penting di tempat gereja, disimpan menjadi barang yang ada kuasa. Itu tahayul yang membuat orang tidak percaya kepada Tuhan, percaya kepada barang. Bukan percaya kepada Injil, percaya kepada paku, percaya kepada kayu, percaya kepada kain, percaya kepada tulang-tulang orang mati. Dipegang, disembah, disujud, didoain. Setan berada di dalam untuk menerima kenikmatan, untuk menerima penyembahan kita. Saudara-saudara, iblis bekerja begitu hebat. Semua yang palsu mengganti yang asli. Lalu engkau memegang palsu, engkau kira engkau datang kepada yang asli. Semua menjadikan kita penyeleweng. Menjadikan kita tidak beriman kepada yang sungguh. Tidak beriman kepada Kristus. Tidak beriman kepada Allah Tritunggal. Beriman kepada kayu, kain. Beriman kepada kursi. Beriman kepada tulang-tulang orang mati. Martin Luther mengatakan ini semua salah. Mari kita kembali ke Kristus. Hanya Kristus memberikan keselamatan. Hanya Roh Kudus membawa kita kepada kenalan kepada Yesus. Hanya darah Yesus membersihkan kita. Hanya anugerah Yesus Kristus menyelamatkan kita. Hanya kitab suci mencatat semua. Hanya iman yang sejati memperkenan Tuhan. Itu reformasi. Setelah Martin Luther merobohkan semua yang salah, lalu kekristenan jadi tidak ada. Dengar kalimat di bawah ini. Gereja kalau hanya tahu merobohkan yang salah, tapi tidak membangun yang benar, gereja lebih cilaka. Sekarang banyak Protestan kosong, karena yang salah sudah pergi, yang benar tidak dibangun. Saudara-saudara, lalu Tuhan membangkitkan Johannes Calvin. Dia seorang membangunkan doktrin yang benar, membangunkan ajaran yang benar. Lalu dia menulis Institute of Christian Religion. Di dalam buku itu saya memperkirakan lebih 6.000 ayat
Di antaranya banyak yang tidak pernah diperhatikan oleh orang Kristen Protestan. Dipergunakan oleh Calvin untuk membangun iman yang sejati, untuk mentegakkan gereja. Saudara-saudara, kalau sudah roboh tidak bangun, itu namanya puing. Kalau sudah bangun harus buang puing, harus cari bahan yang baik. Martin Luther membuang semua yang salah. Yohanes Calvin membangun semua yang benar, menjadi iman, kepercayaan, teologi, doktrin yang tidak bisa dijatuhkan. Gereja sekarang hanya sisa beberapa macam. Satu macam ikut tradisi yang salah, lalu sombong dengan saya gereja tua ada tradisi. Kedua, gereja yang sudah membuang yang salah dan tidak membangun yang baru, sehingga menjadi kosong belaka seperti gereja Protestan di Eropa. Di Jerman, di Belanda, di Prancis, di gereja-gereja di Eropa banyak yang kosong sekali. Termasuk gereja yang Martin Luther mengadakan reformasi, sekarang tidak sampai 100 orang berbakti. Gereja Calvin berkhotbah, tidak berpuluh-puluh orang berbakti. Kalau Martin Luther dan Yohanes Calvin sekarang hidup kembali, mereka akan menangisi siang malam. Kenapa gereja jadi begitu? Saya tidak tega melihat gereja hancur. Dan saya tidak ingin menjadi kaya pergi ke Amerika. Saya tidak ingin menjadi orang yang akademiknya tinggi tapi tidak kuasa. Sama seperti Calvin berada di Jenewa tidak pergi ke Strasbourg. Saya berada di Indonesia tidak pergi ke Amerika. Saya membangun firman Tuhan di negara Indonesia. Jadikan Indonesia negara yang mempunyai kekristenan yang paling kuat di dunia. Amin. Saudara-saudara, tahun ini berapa malam saya tidak bisa tidur. Dan kemarin sekali lagi, jam 4 saya menemukan hal yang Tuhan mau saya kerjakan. Tahun ini berapa kali tidak bisa tidur. Lalu saya bangun jam 2 sampai jam 4. Lalu sampai jam 5 setelah doa. Di dalam malam-malam Tuhan mengatakan, adakan kebaktian reformasi 500 tahun. Di dalam kota-kota yang penting di Indonesia. Lalu saya terus berkata, Tuhan, saya mau taat. Saya tulis kota yang mana saya adakan. Medan, Palembang, Jakarta, Semarang, Bandung, Solo, Jogja, Surabaya, Malang, Denpasar, Kupang, Makassar. Lalu sesudah itu ke Manado, ke Ambon, lalu ke Irian Jaya, Papua. 17 kota, termasuk Samarinda dan kota-kota yang mungkin saya belum sebut. Lalu saya berdoa, ini cukupkah? Satu malam lagi tak bisa tidur. Tuhan berkata, engkau kerjakan lagi di luar negeri. Saya bilang, saya seorang kecil, seorang yang tersendiri, seorang sudah tua. Tuhan mau saya kerjakan apa? Saya malam-malam sampai jam 5 tulis lagi. Lalu saya memberikan kepada saya sesuatu panggilan, sesuatu rencana. Adakan kebaktian reformasi di Eropa, di Amerika, di New Zealand, di Australia, dan di Asia Tenggara. Satu orang Indonesia diberikan kewajiban begitu besar di seluruh dunia. Di mana uang mengadakan reformasi 500 di satu kota ratusan juta. Di 40 kota itu puluhan miliar. Stephen Tong bukan orang dagang. Dari mana uang? Tapi saya sudah biasa. Kalau Tuhan menggerakkan, saya jalankan. Kalau saya jalankan, Tuhan akan kasih uang. Amin. Amin, gampang yang ngomong ya. Kamu yang kerjakan coba. Lalu saya hubungi Hong Kong, Taiwan, Taipei, Kaohsiung, Taichung, lalu Kuala Lumpur, Singapura, di Asia Tenggara. Saya hubungi lagi Sydney, lalu Melbourne, lalu Brisbane, lalu Perth di Australia. Saya hubungi lagi kota-kota di London, di Manchester, di itu Wittenberg di Jerman. Hubungi lagi yang ada di
New York, ada di Boston, di Washington DC, di Los Angeles, di San Francisco, dan berada lagi di tempat Vancouver di Kanada. Akhirnya luar negeri 22 kota, Indonesia 18 kota saya jalankan. Tetapi Tuhan minta saya, berilah kesempatan kepada rekan-rekan. Dan akhirnya Tuhan memberikan pimpinan yang jelas dan fakta yang begitu nyata. Sehingga saya pikir saya memanggil orang menjadi hamba Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, berkatilah Indonesia. Maka 11 kota yang sudah lewat, sekarang saya boleh berkata, benar-benar kehendak Tuhan. Di Malang 400 orang, di Medan 490 orang, di Timor Kupang 1.200 orang, di Manado 1.300 orang yang menjadi hamba Tuhan. Selama 11 kota ini saya catat, yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan di dalam 1,5 bulan yang lalu sudah lebih dari 3.820 orang. Saudara-saudara, saya percaya setelah 40 kota, setelah semua selesai, diperkirakan lebih 8.000 orang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Termasuk malam ini di kota Ambon. Siapkanlah hatimu, terimalah panggilan Tuhan, dan taat kepada Dia. Ini suara dari surga. Ini hamba Tuhan digerakkan oleh Roh Kudus. Ini malam bukan main-main. Kita mendengar firman, kita mendengar suara Tuhan, dan kita hanya alat di dalam tangan Allah yang telah mencipta kita. Saudara-saudara, sekarang saya memberikan khotbah terakhir bagian dibenarkan hanya oleh iman. Bukankah ini tema seluruhnya? Kenapa saya pakai waktu yang terakhir ini saja? Di dalam kitab suci, kebenaran Tuhan mau diberikan kepada manusia. 2 kalimat. Orang berdosa dibenarkan oleh iman. Semua. 1, 2, 3. Kedua, orang benar hidup di dalam iman. Semua. Yang berdosa menjadi orang benar. Yang benar menjadi orang yang hidup dalam iman. Ini 2 kalimat menelusuri seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Sinners justified by faith, and the righteous man live in faith. Inilah seluruh rencana Tuhan Allah. Allah menciptakan manusia, manusia berdosa. Sudah manusia berdosa, Tuhan mau membuat yang berdosa menjadi orang benar. Itu namanya keselamatan. Itu namanya penebusan. Itu namanya pembenaran. Setelah menjadi benar, Tuhan mau orang benar hidup dalam kesucian, hidup dalam iman, ikut Tuhan sampai ajalnya, sampai selama-lamanya. Itu namanya sanctification. Sinners justified to be the righteous man. The righteous man live in faith to please God until the end of the world. Di dunia ini semua orang akan binasa. Semua orang akan mati. Entah ke berapa kaya, berapa mulia, berapa berkuasa, berapa banyak rumah. Akhirnya engkau hanya mendapatkan kuburan 1 meter kali 2 meter. Jangan sombong. Di manakah orang paling kaya? Di manakah orang paling hebat? Presiden, raja, matinya sama kuburannya 1 meter kali 2 meter. Kamu besok mati juga 1 meter kali 2 meter. Pengemis di tengah jalan mati, besok juga 1 meter kali 2 meter. Jangan sombong. Kita hanyalah orang yang bisa mati. Dan orang yang bisa mati, hanya 2 hal yang perlu dikerjakan.
saya bagaimana boleh diterima oleh Tuhan, diberikan keselamatan, diberikan pengampunan, dan diberikan dosa diampuni, hidup dikembalikan, dan Tuhan menerima saya sebagai anaknya. Engkau perlu dibenarkan. Dibenarkan melalui apa? Bukan melalui jasa, bukan melalui uang, bukan melalui segala kebajikan engkau. Dibenarkan melalui iman, sola fide. Tanpa iman tidak ada seorang diterima oleh Tuhan. Tanpa iman tidak ada seorang diperkenan oleh Tuhan. Iman berarti saya datang kepada Kristus, mengaku saya tidak berjasa, mengaku saya tidak layak. Tetapi engkau yang mati bagi engkau, berikanlah kebenaranmu kepadaku. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang datang kepadaku, tidak ada satu orang yang saya tolak. Everyone who come to me, no one will be denied. Come to me. Come and follow me. All your sins will be forgiven in my blood. Dosamu akan diampuni dengan pembersihan darahku. Segala kejahatanmu akan ditanggung karena aku mati bagimu. Orang berdosa, datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Ini panggilan keselamatan. Setelah engkau menerima Tuhan, maka dosamu diampuni. Sudah diampuni tidak cukup. Kebenaran Tuhan ditambahkan kepada engkau. Imputation of the righteousness of Christ. Allah memberikan kebenaran Kristus yang digenapi di atas kayu salib melalui kematian dan kebangkitan. Maka kebenaran itu akan menjadi jasa Kristus yang diberikan kepada engkau. Sama seperti Adam, Hawa setelah berdosa, mereka kira jalan keluarnya adalah bungkus yang malu dengan kain yang dibikin dari daun. They close themselves by destroy the nature and the environment created by God. Merusak lingkungan mulai daripada dosa. Setelah Adam berdosa, mereka mengambil semua daun-daun, mencabut, merusak lingkungan, lalu bikin daun untuk menutup dosa mereka. Itulah agama, itulah kebudayaan. Banyak orang sudah berdosa, simpan diri di gereja. Supaya kelihatan saya beragama, saya begitu suci. Tuhan mengatakan, kau kira kau bisa menipu saya dengan menutupi dirimu dengan jasa agama? Tuhan berkata, aku menembus sampai ke dalam sanubarimu. Aku mengetahui segala kerusakan dan penipuanmu yang pura-pura, yang munafik, menjadi gaun penutupan dirimu. Tuhan berkata kepada Adam, di manakah engkau? Aku berjalan di taman, mendengar suara Tuhan. Aku jadi takut. Kenapa engkau takut? Bukankah engkau sudah makan buah terlarang yang saya sudah perintahkan kepadamu? Jadi bagaimana Tuhan? Aku sudah bersalah. Aku melihat dirinya telanjang. Aku malu. Aku merusak lingkungan. Aku membuat kain dari daun yang saya cabut. Lalu sekarang saya menjadi baju menutup maluku. Tuhan berkata, keluar. Tidak Tuhan, saya tidak mau keluar. Engkau keluar. Saya tidak mau terima agamamu. Saya tidak mau terima jasamu. Saya mau memberikan pengampunan, memberikan penebusan, mengganti agamamu, mengganti kelakuanmu, mengganti jasamu yang munafik, yang salah. Buka. Tak mau Tuhan. Kalau saya buka, saya telanjang. Saya malu. Kenapa malu? Bukankah itu ciptaanku? Manusia mempunyai tubuh yang paling seni, paling indah. Kenapa manusia harus malu? Karena dosa. Engkau bilang memang malu. Kalau tubuh itu malu, tubuh tidak bagus. Kenapa nikah engkau minta istrimu telanjang? Bukankah itu kenikmatan tertinggi? Bukankah itu keindahan yang paling sempurna? Tetapi karena ada dosa,
Yang paling indah menjadi paling jelek. Yang paling suci menjadi paling noda. Engkau perlu tutup-tutup. Tutup-tutup itu berarti engkau pakai kebudayaan dan agama menipu dirimu sendiri. Tuhan berkata, lepaskan. Buka daun yang engkau tutup diri. Adam tidak bisa apa? Harus buka. Setelah buka dia malu sekali. Tuhan memberikan pakaian binatang yang sudah dijadikan pakaian untuk menutupi dia. Supaya dia tidak lagi malu. Itulah anugerah Yesus Kristus. Itu namanya imputation of the righteousness. Allah mengampuni dosamu, ini negatif. Allah menambahkan kebenaran Kristus untuk menduduki engkau. Menjadi kemuliaan Tuhan yang menutupi dirimu. Itu namanya imputation of the righteousness. Allah memberikan kebenaran dari Kristus. Selain tidak lagi menganggap engkau orang berdosa. Mengakui engkau orang yang benar. Ditambah lagi kebenaran Kristus. Ditambah lagi jasa Kristus. Engkau menjadi orang benar di dalam iman. Sesudah itu, engkau harus menjadi orang benar yang hidup di dalam iman. Seumur hidup sampai ketemu dengan Yesus Kristus. Ini dua tahap. Orang berdosa dibenarkan. Orang benar diterima karena hidup di dalam iman. Dalam menjadi orang Kristen, jangan kembali lagi melacur. Jangan pergi lagi merokok. Jangan lagi minum narkoba. Jangan pergi lagi minum arak-arak. Minum minuman keras. Toa-toa. Bertobatlah kamu. Tinggalkan segala dosamu. Hidup dalam kesucian, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari ini, hidup menyenangkan Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kesucian, keadilan, kebajikan, cinta kasih. Keempat sifat Allah yang paling mulia. Engkau hidup dalam kesucian. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebajikan. Hidup di dalam cinta kasih. Lalu engkau memaparkan sucinya Allah. Engkau memaparkan keadilan Allah. Memaparkan kebajikan Allah. Memaparkan cinta kasih Allah kepada sesama manusia. Lalu engkau mengabarkan Injil. Karena Injil adalah kebenaran yang Tuhan berikan kepada engkau. Injil adalah berita yang engkau berikan kepada orang lain. Beritahukan kepada orang lain. Jikalau orang Ambon tidak mengabar Injil, siapa mengabar Injil? Karena Ambon daerah Kristen. Jikalau orang Kristen tidak mengabar Injil, siapa bisa mengabar Injil? Karena orang Kristen diberi Injil dan tugas itu. Ambon jangan mengekspor pelacur. Tak ada perempuan yang pergi main-main seks dengan orang lain di seluruh Indonesia. Ambon harus mengekspor pendeta, mengekspor penginjil, mengekspor hamba-hamba Tuhan. Sampai di seluruh pelosok Indonesia, kabarkan Injil, beritakan kepada orang lain bahwa Yesus Juru Selamat. Di dalam Kristus banyak benarnya. Yesus berkata hanya di dalam Injil Yohanes 25 kali. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Everything spoken by Jesus is the truth. Yesus mengatakan akulah kebenaran. Akulah jalan. Akulah hidup. Orang yang mengatakan aku cinta kebenaran banyak. Yang membela kebenaran banyak. Tapi di dalam sejarah manusia yang mengatakan akulah kebenaran. Bukan Confucius, bukan Socrates, bukan Lucretius, bukan Empedocles, bukan Aristotle, bukan Socrates. Satu-satunya mengatakan akulah kebenaran, hanya Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Juru Selamat yang benar. Dan dia adalah kebenaran satu-satunya yang beroknum di dalam sejarah. I am the truth. I am the way. And I am the life. I am the light of the world. Whosoever who follow me will not walk in the darkness. Will surely and finally find out and get the light of the life. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di kegelapan dan akan menemukan terang hidup. Saudara-saudara,
Yesus satu-satunya kebenaran yang membenarkan kita dengan iman. Dan ini mulai dari Kejadian, bukan mulai dari Injil. Waktu sebelum ada sunat yang diberikan, waktu sebelum ada Taurat yang dikaruniakan, Allah sudah membenarkan Abraham. Pada Allah membenarkan Abraham, manusia tidak sadar. Setelah beribu-ribu tahun, baru Tuhan memakai Paulus menulis ayat-ayat di dalam Roma pasal 4. Abraham percaya kepada Allah, maka Allah menganggap dia sebagai orang benar. Waktu Abraham dibenarkan oleh Allah, belum diberikan perintah harus sunat. Waktu Abraham dibenarkan oleh Allah, belum diberikan Taurat. Taurat diberikan setelah Abraham, Ishak, Yakub, Harun, terus sampai Musa. Sudah 500 tahun. Sebelum ada Taurat, sudah dibenarkan. Sebelum ada sunat, sudah dibenarkan. Berarti salah agama Yahudi yang bangga kami bangsa yang ada sunat, kami bangsa yang ada Taurat, maka kami bangsa yang benar, kamu salah. Tuhan berkata, lihat Roma pasal 4. Sebelum sunat, Abraham sudah dibenarkan. Sebelum ada Taurat, Abraham sudah dibenarkan. Berarti sunat, Taurat sementara, bukan seterusnya, bukan kekal, tapi kebenaran Allah, keselamatan Allah, Injil Allah, kekal adanya. Hari ini biar kita kembali menerima ajaran yang paling penting, yaitu rencana kekekalan Allah, Injil yang kekal. Saudara-saudara, waktu Martin Luther diusir keluar, ekskomunikasi, menurut ajaran waktu itu, dia sudah tidak ada pengharapan. Karena di luar gereja tidak ada keselamatan. Tapi berapa puluh tahun kemudian, Calvin menulis di dalam Institute of Christian Religion, kita diselamatkan bukan karena orang suci. Kita diselamatkan bukan karena jasa kita. Kita diselamatkan karena sebelum ada gereja, sebelum ada organisasi Kristen, sebelum ada tradisi rasul, sebelum ada kepercayaan orang rasuli, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan. Predestinasi menjadi jaminan kekal orang Kristen diselamatkan. Predestinasi menjadi jaminan yang paling teguh dan paling mutlak, sehingga orang Kristen tidak usah takut diterima atau tidak. Diselamatkan bukan oleh manusia, oleh Allah yang sebelum dunia diciptakan sudah memberikan anugerah. Barang siapa di dalam Kristus akan diselamatkan. Hari ini kita semua menjadi orang Kristen yang sejati. Kita semua menjadi orang yang menerima kebenaran Tuhan karena rencana Allah yang kekal. Amin. Sekarang saya sebagai hamba Tuhan, saya memberikan dua perintah Allah dan memberikan pertanyaan kepada engkau. Setelah mendengarkan khotbah puncak daripada reformasi 500 tahun, diceramahkan di kota Ambon, sekarang saya memberikan kesimpulan. Barang siapa yang mengikuti kebaktian malam ini, yang berkata, saya mau seumur hidup janji setia kepada firman Tuhan sampai mati. Kiranya Tuhan memelihara saya, kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Saya tidak mau menyeleweng, saya tidak mau murtad, saya mau setia mengikuti Yesus sampai dia datang kembali. Orang-orang yang berada di Ambon, yang mendengarkan khotbah malam ini, yang mau berjanji seperti ini, setia selamanya menjadi pengikut Kristus yang tekun, konsisten sampai engkau mati. Ada orang demikian sekarang janji di hadapan Tuhan dan menjawab janji Tuhan ini, panggilan Tuhan ini. Engkau berkata, saya mau. Angkat tangan saudara yang mau setia sampai mati mengikut Yesus Kristus. Angkat tangan saudara. Sekarang Tuhan melihat dari surga. Di tempat terbuka ini,
Siapa yang mendengar dan taat, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan telah bekerja di tengah-tengah kita. Kita bersyukur kepada Dia. Tangan diturunkan. Sekarang tantangan panggilan kedua dari Tuhan. Sekarang janji kedua kepada Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Jika Tuhan mau pakai saya mau mati bagi Tuhan. Saya mau setia bagi Tuhan. Saya mau mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Mulai dari Ambon sampai di Kota Maluku, sampai di seluruh Nusantara, di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Di mana saya boleh menjadi saksi. Saya boleh menjadi hamba-Mu. Saya mau seumur hidup menjadi saksi Injil-Mu. Menjadi hamba Tuhan. Ada orang yang menyerahkan diri. Malam ini berjanji. Mau menjadi hamba Tuhan. Dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Pemuda-pemudi berkata, saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan pakailah saya. Tuhan panggillah saya. Tuhan bersihkan saya. Tuhan isi saya. Tuhan urapi saya. Tuhan utus saya. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Angkat tangan saudara. Jikalau waktunya tepat, pimpinan Tuhan sudah jelas. Engkau harus masuk sekolah teologi. Belajar firman Tuhan. Mempersiapkan diri. Diisi dengan kebenaran Tuhan. Lalu engkau minta bijaksana. Untuk memberitakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka menjadi orang Kristen. Engkau bilang, saya di sini. Terakhir kali saya memanggil. Yang mau menjadi hamba Tuhan, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Adakah yang terakhir? Masih ada. Angkat tangan. Sekarang demi nama Yesus Kristus, saya perintahkan yang sudah angkat tangan, berdiri di tempat. Dan sekarang kita mau menyerahkan diri kepada hamba Tuhan. Yang sudah angkat tangan menjadi hamba Tuhan, sekarang berdiri. Semua berdiri. Berdiri. Yang menyerahkan diri mau menjadi hamba Tuhan, sekarang berdiri. Dua panggilan, saya sekarang hanya panggil yang kedua. Yang mau menjadi hamba Tuhan, berdiri. Dan pada waktu kita menyanyi salibnya, salibnya. Berapa kali saya minta saudara semua tinggalkan tempat. Bawakan apa saja yang engkau bawa dari rumah. Jangan tinggal di tempat. Maju ke depan. Kita keliling di tata Tuhan. Kita berdoa menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sekarang tinggalkan tempat masing-masing. Sekarang mulai jalan ke depan. Salibnya, salib. Sekarang jalan ke depan. Menyanyi maju lagi. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Siapa lagi berkata, saya juga mau menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Silakan berdiri dan maju ke depan. Sekarang maju ke depan. Yesus. Kita menyanyi lagi dua kali. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Menyanyi lagi. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Waktu kita menyanyi dua kali terakhir,
tidak ada lagi tunggu. Tidak ada lagi panggilan. Semua sudah berdiri di depan dan mau berdoa bersama-sama. Siapa berkata, Tuhan, saya tidak ada sejahtera karena desakan rohmu begitu keras dan panggilanmu begitu jelas. Saya tahu Tuhan mau pakai saya menjadi hamba Tuhan. Saya perintahkan sekarang juga berdiri, maju ke depan, taat kepada Roh Kudus. Kita menjadi 2 kali terakhir, tidak lagi ada panggilan lagi. Salibnya, salibnya. Siapa berkata saya juga berdiri dan maju ke depan sekarang? Ya dosaku Yesus. Siapa lagi datang kepada Tuhan? Kita akan menjadi kali terakhir, salibnya, 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 selamanya mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Yang masih jalan cepat, kita tidak memanggil, tidak menyanyi, tidak menunggu lagi. Kesempatan sudah diberikan dan kesabaran sudah menanti. Sekarang saya minta semua hadirin berdiri di hadapan Tuhan. Semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan mendengar doa kita. Saya tahu Tuhan mau pakai malam ini memberkati kota Ambon. Kita semua bilang, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita harus jujur, harus setia, dan tidak boleh main-main dengan Tuhan. Amin. Yang berani maju ke depan, engkau berkata kepada hatimu, saya janji di hadapan Tuhan. Saya mau mengikuti panggilan Tuhan, mentaati kehendak Tuhan, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Amin. Kiranya Tuhan memakai engkau, membersihkan hatimu, mentegarkan jiwamu, dan memberi kekuatan kepada imanmu, sehingga engkau betul-betul mencari kehendak Tuhan. Engkau belajar firman Tuhan. Kalau perlu masuk sekolah teologi, dan harus engkau cari sekolah teologi yang benar. Kalau engkau tidak mau ragu, ada sekolah teologi yang saya dirikan di Jakarta. Itu adalah tempat yang melatih engkau menjadi orang yang mempunyai doktrin reform yang paling kuat di Indonesia. Dan kalau engkau sekolahnya bagus luar biasa, engkau bisa meneruskan sampai gelar doktor, baik di Belanda atau di Amerika. Namun itu bukan paling penting, karena paling penting dipakai Tuhan lebih daripada mempunyai akademik yang tinggi. Sekarang semua ikut saya berdoa. Mari kita tunduk kepala dan semua berdoa satu kalimat mengikuti satu kalimat. Semua tunduk kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada malam ini Tuhan mengunjungi kota Ambon. Tuhan berbicara ke dalam hati saya. Saya sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, kuasa kedaulatan Tuhan, dan kebesaran anugerah Tuhan, sehingga hati saya getar karena saya sudah dengar suaramu, Tuhan yang ada di surga. Engkau menilik ke atas bumi. Engkau mengetahui kerusakan manusia. Engkau memahami kegagalan gereja. Malam ini juga aku menyerahkan diri, mau menjadi pengikut Tuhan, menjadi hamba Kristus yang jujur dan setia, yang rendah hati dan sungguh-sungguh.
Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau menjadi hamba Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengurapi aku, membersihkan hatiku, memberi keberanian kepadaku, menjadi manusia yang jujur, manusia yang sungguh-sungguh, manusia yang berani mengabdi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Yang Tuhan panggil sudah dengar dan taat. Yang sudah taat, sudah menyerahkan diri, sudah maju ke depan. Yang menyerahkan diri, minta Tuhan menerima di surga. Yang Tuhan terima, kiranya Tuhan bersihkan. Yang Tuhan bersihkan, Tuhan penuhi dengan Roh-Mu yang kudus. Yang Tuhan penuhi, Tuhan isi dengan firman. Yang Tuhan beri firman, Tuhan utus aku untuk memberikan penginjilan, memberikan berita firman, membawa orang kembali kepada Tuhan. Dengar doa saya, pakailah saya, kirim saya kemana saja, menurut kehendak-Mu, supaya boleh menjadi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil, mengajak orang berdosa kembali ke keladaan Tuhan. Terima doa saya dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat yang hidup. Saya sudah berdoa. Amin.